Nah, mari kita lanjutkan kembali untuk topik infeksi saluran kemih dan bagaimana kita melakukan pendekatan untuk diagnostiknya ya. Jadi pendekatan diagnostik itu dilakukan bila kita mencurigai adanya sindrom dari infeksi saluran kemih. Yang pertama, uncomplicated cystitis pada wanita. Jadi cystitis yang tidak berkomplikasi pada wanita dapat diobati, dapat dimulai pengobatan cukup hanya berdasarkan riwayat saja ya. Tapi gejala-gejalanya biasanya tidak spesifik, atau bila tidak ada riwayat yang cukup jelas, maka diperlukan pemeriksaan dengan dipstick test urin ya. Kalau ditemukan pada urinnya nitrit atau leukosit esterase yang positif dengan pada perempuan dengan gejala infeksi saluran kemih, maka akan meningkatkan kemungkinan diagnosa infeksi saluran kemih dari 50% sampai 80%, dan pengobatan empiris dapat dipertimbangkan tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk masih dalam cystitis yang tidak terkomplikasi pada wanita, dalam kondisi ini kalau ditemukan hasil urin dipsticknya negatif, itu belum tentu untuk memastikan terjadinya infeksi saluran kemih, dan kultur urin itu harus dilakukan dan kita harus memeriksa secara klinis lebih lanjut, dan juga mungkin diperlukan pemeriksaan pada pelvis. Pada wanita dengan infeksi saluran kemih yang berkomplikasi pada keadaan kehamilan atau dicurigainya adanya resistensi bakteri atau yang sebelumnya sudah mengalami infeksi saluran kemih, maka kultur urin itu diharuskan untuk nantinya menuntun kita memberikan terapi yang tepat. Untuk sistitis pada laki-laki, tanda dan gejala dari sistitis pada laki-laki hampir sama dengan perempuan, tetapi ada berbeda dalam beberapa hal pada laki-laki ya. Urin harus dikumpulkan untuk dilakukan kultur pada laki-laki dengan gejala, dan kita akan melihat bakteri urea yang timbul dari urinnya, dan kemudian kita juga bisa mengetahui prostatitis yang terjadi pada laki-laki oleh karena bakteri pada laki-laki yang mengalami nyeri kronik pelvis yang kronik, yang mungkin tidak berhubungan dengan bakteri urea ya. Jadi kita harus memastikan dulu nyeri pada pelviknya itu apakah karena bakteri atau bukan bakteri. Makanya kita memerlukan pemeriksaan kultur urin, sehingga kalau tidak ditemukan bakteri maka tidak diperlukan pemberian antibakteri. Laki-laki dengan infeksi saluran kemih disertai demam itu sering mengalami peningkatan PSA atau prostat spesifik antigen ya, dan juga sering mengalami prostatnya membesar, dan juga mengalami pembesaran seminal vesikelnya pada pemeriksaan USG. Jadi seakan-akan pasien laki-laki tersebut mengalami benign prostat hypertrophy ya, padahal dia membesar hanya karena infeksi atau prostatitis. Pada studi 85 laki-laki dengan infeksi saluran kemih yang disertai dengan demam, gejala retensi urin, kemudian kekambuhan yang cepat dari infeksi saluran kemih, lalu ditemukan hematuria pada pemeriksaan lanjutan, kemudian adanya kesulitan berkemih, itu merupakan indikasi untuk dilakukan pengobatan secara pembedahan. Laki-laki yang tidak mengalami gejala-gejala tersebut di atas, dengan pemeriksaan saluran kemih bagian atas dan bawah yang normal ya, tetapi dengan disertai gejala yang di atas itu tadi, maka itu memerlukan pembedahan ya. Secara umum laki-laki dengan infeksi saluran kemih disertai demam itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan
imaging, apakah dengan CT scan atau USG. Jika diagnosanya tidak jelas atau jika terjadi infeksi leukomia yang berulang, maka mungkin perlu kita lakukan rujukan kepada ahli urologi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, termasuk ini dengan pemeriksaan urin setelah dilakukan masase pada prostat ya. Kemudian kondisi bakteri urea yang asimptomatik ya. Diagnosa ASB ini harus berdasarkan kriteria mikrobiologi dan kriteria klinis. Kriteria mikrobiologinya adalah pada bakteri urea yang asimptomatik pada pasien-pasien dengan pemakaian kateter, maka itu harus dijumpai bakteri sebanyak 10 pangkat 5 ya dari urinnya setelah dikultur. Kriteria klinis adalah tidak dijumpai adanya tanda atau gejala yang mengarah ke ISK, maka namanya asimptomatik bakteri urea. Nah, ini kita lihat pengobatannya. Yang pertama, pengobatan pada sistitis yang tidak terkomplikasi pada wanita ya. Pilihan obatnya adalah nitrofurantoin 100 mg 2 kali sehari selama 5-7 hari. Ini efikasinya cukup tinggi dengan efek sampingnya mual dan sakit kepala. Kemudian bisa dengan trimetoprim sulfamethoxazole ya 3 kali sehari, atau dengan fosfomisin 3 gram single dose, dengan pivmethyllinam 400 mg 2 kali sehari selama 3-7 hari. Kemudian bisa juga dengan fluoroquinolone dengan dosisnya bervariasi tergantung jenisnya, itu perlu 3 hari. Kemudian beta-lactam itu bisa 5-7 hari ya. Jadi ini adalah obat-obat yang boleh kita pilih pada wanita yang mengalami sistitis yang uncomplicated. Pada pielonefritis, oleh karena mengalami penyakit di mana jaringannya diserang oleh bakteri, maka regimen pengobatannya harus dipilih yang mampu melakukan eradikasi terhadap organisme penyebab infeksi, di mana harus mencapai kadar terapeutik di darah dengan cepat ya. Harus dengan cepat dia konsentrasinya di darah cukup. Oleh karena tingginya resistensi E. coli terhadap trimetoprim sulfamethoxazole pada pasien-pasien dengan pielonefritis, maka yang menjadi first line terapinya adalah fluoroquinolone ya untuk pielonefritis yang akut yang tidak terkomplikasi. Apakah fluoroquinolone diberikan secara oral atau parenteral itu tergantung toleransi pasien untuk meminum obat secara oral. Dari data uji klinis yang random itu ditunjukkan bahwa 7 hari pemberian ciprofloxacin oral yaitu 2 kali 500 mg dengan atau tanpa bolus intravena 400 mg itu cukup efektif untuk mengatasi pielonefritis secara rawat jalan. Trimetoprim sulfamethoxazole yang oral yaitu dengan DS tablet double strength ya. Kekuatan dosisnya ganda yaitu dengan pemberian 2 kali sehari itu selama 14 hari juga efektif untuk mengobati pielonefritis akut yang tidak terkomplikasi bila uropatogennya kita ketahui cukup sensitif ya terhadap antibiotik tersebut. Bila kita tidak mengetahui sensitivitas patogennya, maka trimetoprim sulfamethoxazole yang digunakan kita sebaiknya menambahkan 1 gram intravena ceftriaxone ya. Obat-obat beta-lactam oral ini kurang efektif dibandingkan dengan fluoroquinolone dan sebaiknya harus digunakan dengan hati-hati dengan follow up yang lebih ketat. Pilihan untuk terapi parenteral untuk pielonefritis yang tidak terkomplikasi termasuk fluoroquinolone adalah cephalosporin dengan spektrum luas
dengan atau tanpa penggunaan aminoglikosida ataupun dengan karbapenem. Kombinasi beta-laktam dan beta-laktamase inhibitor yaitu contohnya ampicillin sulbactam, ticarcillin clavulanat, piperacillin tazobactam, atau dengan karbapenem, apakah imipenem, cilastatin, ertapenem, meropenem, semua dapat digunakan bila dijumpai riwayat yang lebih kompleks ya, atau sebelumnya pernah mengalami pyelonefritis, atau kita curiga pasien tersebut mengalami resistensi antimikroba, atau sebelumnya mengalami tindakan operatif pada saluran kemih. Secara umum maka pasien-pasien tersebut sebaiknya kita berikan terapi antibiotik berdasarkan hasil kultur urinnya. Ketika pasien sudah memberikan respon secara klinis, maka terapi oral ini harus diberikan untuk melanjutkan terapi parenteral. Infeksi saluran kemih pada wanita hamil, maka pilihannya adalah nitrofurantoin, ampicillin, dan cefalosporin. Ini cukup aman pada masa-masa awal kehamilan. Suatu studi case control retrospektif itu menunjukkan adanya hubungan antara nitrofurantoin dengan gangguan kelahiran yang belum dikonfirmasi. Sulfonamid harus dihindari ya pada trimester pertama karena efek teratogenik, dan juga pada masa mendekati melahirkan itu kemungkinan besar oleh karena mampu menyebabkan kern icterus. Fluoroquinolone juga dihindari oleh karena kemungkinan efek samping terhadap perkembangan tulang rawan daripada janin. Ampicillin dan cefalosporin cukup luas digunakan pada kehamilan dan merupakan pilihan obat untuk infeksi saluran kemih yang asimptomatik ataupun asimptomatik pada pasien-pasien dengan ibu hamil. Secara umum, wanita yang hamil dengan asimptomatik bakteriuria ini diobati selama 4-7 hari dan tidak cukup dengan hanya pemberian dosis tunggal ya. Untuk wanita hamil dengan pyelonefritis yang jelas, maka terapi beta-laktam yang parenteral dengan atau tanpa aminoglikosida adalah standar pengobatannya. Pada laki-laki, oleh karena prostat ini sering terlibat ya, khususnya pada infeksi saluran kemih yang disertai dengan demam ya pada laki-laki, maka ini kita harus mengeradikasi infeksi pada prostatnya dan juga infeksi pada kandung kemih dengan memberikan 7-14 hari fluoroquinolone atau trimetoprim sulfamethoxazole. Ini direkomendasikan pada uropatogen yang sensitif. Bila prostatitis bakteri yang akut ini dicurigai, maka antimikrobialnya harus dimulai setelah urin dan darah dilakukan pemeriksaan kultur ya, diambil untuk pemeriksaan kultur. Terapi dapat disesuaikan dengan hasil kultur dan harus dilanjutkan selama 2-4 minggu. Untuk prostatitis bakteri yang kronik, maka diberikan 4-6 minggu antibiotik bila diperlukan. Kekambuhan di mana sering dijumpai pada prostatitis kronik, ini sering membutuhkan pengobatan selama 12 minggu apabila ISK-nya yang berulang. Untuk ISK yang complicated, maka yaitu pada pasien-pasien dengan gangguan atau perbedaan struktur maupun fungsi pada saluran kemih dan ginjal. Spesies yang mikroba yang dinyatakan mungkin sensitif terhadap antibiotik ya sama dengan jenis yang lain. Sebagai akibatnya, terapi untuk ISK yang complicated harus diindividualisasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan kultur urin. Sering pasien-pasien dengan infeksi saluran kemih yang berkomplikasi akan memiliki data kultur urin sebelumnya,
dan ini mungkin bisa menolong kita untuk memberikan terapi empirik sementara hasil kultur yang terakhir sedang menunggu hasil. Pyelonefritis yang santo granulomatous ini diobati dengan melakukan nefrektomi. Drainase percutaneous dapat digunakan sebagai terapi awal pada pyelonefritis yang emphysema dan kemudian diikuti dengan nefrektomi yang elektif. Nekrosis papillary dengan obstruksi ini memerlukan intervensi untuk mengobati obstruksinya dan untuk mempertahankan fungsi ginjal. Untuk bakteri urea yang asimptomatik, pengobatannya tidak akan menurunkan ya kemungkinan atau frekuensi dari infeksi yang simptomatik ataupun yang komplikasi, kecuali pada wanita hamil ya, atau pada orang-orang yang akan menjalani pembedahan urologi, dan mungkin juga pada pasien-pasien dengan neutropenia dan pasien-pasien penerima transplantasi ginjal. Pengobatan ASB atau asimptomatik bakteria pada wanita hamil dan pasien-pasien dengan menjalani prosedur urologi harus berdasarkan hasil kultur. Pada populasi lainnya, screening dan pengobatan terhadap asimptomatik bakteri urea adalah tidak dianjurkan. Pada kebanyakan kasus, bakteri urea yang berkaitan dengan kateter ini sifatnya asimptomatik dan tidak memerlukan pemberian antimikroba. Untuk yang invasive leukemia yang berkaitan dengan kateter, ada banyak institusi sudah mengeluarkan guideline ya untuk pengobatan terhadap CAUT, yang mana didefinisikan pada bakteri urea dengan gejala pada pasien-pasien yang menggunakan kateter urin. Tanda dan gejalanya bisa bersifat lokal, terbatas pada saluran kemih, atau juga bisa dengan tanda-tanda manifestasi yang sistemik seperti demam. Thresholdnya atau ambang batasnya untuk bakteri urea dinyatakan sebagai CAUT adalah di atas 10⁻³ CFU per mililiter urin. Sedangkan threshold untuk bakteri urea untuk definisi terhadap ASB-nya adalah lebih sama dengan 10⁻⁵. Jadi pada CAUT cukup 1000 CFU maka sudah bisa dinyatakan sebagai ISK, yaitu ASB pada pasien dengan pemakaian kateter. Kateter ini merupakan area atau alat yang akan menyebabkan bakteri itu punya jalan masuk untuk menuju ke bladder ya. Dan bakteri urea ini biasanya tidak bisa kita hilangkan pada penggunaan kateter jangka panjang. Tanda dan gejala yang umumnya dari invasive leukemia termasuk nyeri, urgensi, disuria, demam, leukositosis perifer, dan piuria. Ini memiliki predictive value yang lebih kecil terhadap terjadinya diagnosa infeksi pada pasien-pasien yang dipasang kateter. Lebih jauh lagi, adanya bakteri di dalam urin pada pasien yang demam dan di kateter ini tidak selalu harus berarti pasien mengalami catheter associated urinary tract infection atau CAUT, dan penjelasan lain terhadap penyebab demam itu harus kita cari tahu. Etiologi dari catheter associated UTI ini sangat beragam ya, dan urin kultur itu diperlukan untuk kita ditolong untuk menentukan terapi. Jadi yang pasti ada bukti yang menunjukkan bahwa sebaiknya lebih sering mengganti kateter urin untuk mengobati CAUT. Tujuannya adalah untuk membuang biofilm ya, lapisan yang ditimbulkan pada permukaan alatnya, sehingga tidak bisa menjadi nidus atau tempat dia untuk melakukan reinfeksi. Studi patologi menunjukkan bahwa banyak pasien dengan penggunaan kateter jangka panjang itu mengalami pyelonefritis yang okult atau tidak jelas. Penelitian yang random dengan orang-orang pada lesi sumsum tulang belakang
menjalani kateterisasi intermittent itu dijumpai angka relapse-nya lebih tinggi, khususnya 3 hari setelah terapi dibandingkan dengan 14 hari terapi. Jadi secara umum pemberian antibiotiknya adalah 7-14 hari itu direkomendasikan, tetapi diperlukan lagi penelitian lebih lanjut untuk mengetahui berapa lama sebenarnya terapi itu diperlukan pada catheter associated urinary tract infection. Jadi strategi yang terbaik adalah untuk mencegah CAUT adalah mencegah pemakaian kateter dan kemudian cepat melepaskan kateter ketika mereka sudah tidak diperlukan lagi kateternya. Jadi ada beberapa kolaborasi untuk mencegah CAUT ini, yaitu menghindari penggunaan kateterisasi yang tidak tepat, juga bagaimana komunikasi tim yang baik ini akan menunjukkan keuntungan dari pendekatan ini dengan menurunkan CAUT pada perawatan jangka panjang maupun jangka pendek. Antimikroba yang ditanamkan di kateter dengan silver maupun dengan nitrofurazon ini tidak efektif untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih yang simptomatik. Buktinya tidak cukup untuk merekomendasikan kateter yang suprapubik ya, ataupun penggunaan kateter kondom sebagai alternatif untuk urin kateter yang biasanya untuk mencegah bakteri urea. Meskipun demikian, kateterisasi yang sifat intermittent mungkin lebih diinginkan dibandingkan kateter jangka panjang ya, khususnya pada populasi tertentu dengan trauma pada tulang belakang maupun pada orang-orang yang mengalami trauma, untuk mencegah komplikasi infeksi maupun komplikasi anatominya. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi kandiduria, yaitu adanya kandida pada urin ya, pada saluran kemih. Ini merupakan komplikasi yang sering pada pasien-pasien yang menggunakan kateterisasi jangka panjang, kateter urin jangka panjang, khususnya pada pasien di unit-unit ICU yang juga menerima antimikroba yang spektrum luas dan juga dengan penyakit-penyakit diabetes mellitus. Pada banyak studi lebih dari 50% kandida ini dijumpai adalah yang spesies non-albican. Gejala klinisnya bervariasi mulai dari tanpa gejala sampai dengan kondisi pyelonefritis dan bahkan dapat menyebabkan sepsis. Bila kateter uretra itu sudah disingkirkan, dilepaskan, maka biasanya kandiduria ini akan sembuh sendiri, khususnya pada sepertiga kasus dengan kasus yang asimptomatik. Pengobatan yang asimptomatik kandiduria tampaknya tidak akan menurunkan angka kekambuhan dari kandiduria. Terapi ini direkomendasikan pada pasien dengan sistitis yang simptomatik atau pyelonefritis dan pada mereka yang dengan risiko tinggi untuk mengalami penyebaran penyakitnya secara sistemik. Pasien-pasien dengan risiko tinggi termasuk yang pasien neutropenia, pasien yang dengan menjalani manipulasi urologi, pasien yang secara klinis tidak stabil, dan juga pada bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah. Obatnya fluconazole 200-400 mg per hari selama 7-14 hari. Ini akan mencapai kadar tertinggi di urin dan merupakan pilihan pertama untuk infeksi kandida pada saluran kemih. Walaupun eradikasi yang berhasil terhadap kandiduria dengan azol yang baru dengan ekinokandin setelah dilaporkan, tetapi ternyata obat-obat ini hanya mencapai kadar yang rendah di urin sehingga tidak direkomendasikan. Untuk hasil isolasi dari kandida dengan resistensi yang tinggi terhadap fluconazole, maka flucytosin oral dan ataupun amphotericin B parenteral ini adalah pilihan yang lain.
Irigasi kandung kemih dengan amphotericin B ini tidak direkomendasikan. Nah, bagaimana mencegah terjadinya infeksi saluran kemih yang berulang pada wanita? Sistitis yang tidak terkomplikasi tetapi mengalami kekambuhan berulang pada perempuan usia reproduktif itu adalah umum, dan strategi untuk pencegahannya ini harus dilakukan yaitu dengan mengubah gaya hidup pasiennya. Biasanya minimal 2 atau lebih ya kejadian ISK dalam setahun itu tidak absolut ya, tetapi kita harus memikirkan bagaimana supaya pasien itu tidak mengalami kekambuhan infeksi saluran kemih. Ada 3 strategi profilaksis, yaitu profilaksis yang continuous, post-coitus, dan terapi yang dimulai sendiri oleh pasien. Profilaksis continuous dan profilaksis yang post-coital atau setelah melakukan hubungan suami istri, maka ini adalah dengan pemberian trimetoprim sulfamethoxazole dosis rendah, atau dengan fluoroquinolone, atau dengan nitrofurantoin. Regimen ini cukup efektif khususnya ketika dikonsumsi ya. Umumnya regimen profilaktis ini diresepkan selama 6 bulan dan kemudian dihentikan, di mana ketika dihentikan biasanya infeksi saluran kemih berulang itu akan kembali lagi terjadi. Jika terjadi infeksi yang mengganggu, maka program untuk profilaksis dapat diberikan lebih lama lagi ya. Dan ditemukan flora dari fesesnya yang resisten ya, khususnya pada wanita-wanita yang diberikan antibiotik profilaksis selama 12 bulan. Terapi yang dimulai oleh pasien atau patient initiated therapy ini termasuk adalah dengan memberikan kepada pasien peralatan untuk pemeriksaan kultur urin, dan juga dengan memberikan antibiotik untuk mereka mengobati diri mereka sendiri pada saat pertama kali muncul gejala dari infeksi. Kultur urin kemudian dimasukkan ke dalam refrigerator dan dikirim ke tempat praktek dokter untuk dikonfirmasi diagnosa. Pencegahan non antimikroba saat ini sedang diteliti ya, jadi tidak menggunakan antibiotik. Contohnya adalah Lactobacillus probiotik, ini mungkin akan bisa bermanfaat untuk mencegah ISK, tapi saat ini tidak ada lagi data tambahan untuk mendukung strategi ini. Juga produk-produk cranberry ya untuk pencegahan infeksi saluran kemih ternyata menunjukkan hasil yang bervariasi. Dan oleh karena hal ini maka diperlukan guideline klinis yang lebih jelas lagi melalui penelitian yang baru. Prognosis, sistitis adalah faktor risiko untuk terjadinya sistitis yang berulang maupun terjadi pyelonefritis. Asimptomatik bakteriuria ini sering dijumpai pada orang tua dan pada pasien-pasien yang dengan kateter urin terpasang, tetapi tidak menimbulkan risiko kematian. Hubungan antara ISK yang berulang maupun dengan pyelonefritis yang kronik dan insufisiensi ginjal saat ini sedang banyak dipelajari. Tanpa adanya kelainan secara anatomi seperti reflux, infeksi yang berulang pada anak-anak dan orang dewasa, ini tidak akan menyebabkan pyelonefritis kronik ataupun menyebabkan gagal ginjal. Lebih jauh, infeksi tidak berhubungan dengan nefritis interstisial yang kronik ya, dan etiologi primernya adalah pada pasien yang menggunakan analgesik secara berlebihan, terjadinya obstruksi, terjadinya reflux urin, maupun pasien-pasien yang terpapar dengan zat beracun. Bila dijumpai kelainan
ginjal, khususnya batu yang mengobstruksi, maka infeksi sebagai faktor yang sekunder ini bisa mempercepat kerusakan pada parenkim ginjal ya. Jadi bila ada gangguan, bila ada kelainan pada ginjalnya terlebih dahulu, atau misalnya ada batu yang menyumbat, maka berbahaya kalau terjadi infeksi saluran kemih. Pada pasien-pasien yang mengalami cedera tulang belakang, maka penggunaan kateter urin jangka panjang ini merupakan menjadi faktor risiko terjadinya kanker pada kandung kemih. Bakteri urea yang kronik yang menyebabkan inflamasi kronik adalah satu penjelasan di mana terjadinya peningkatan risiko kanker pada kandung kemih tadi. Terima kasih, itu yang bisa kita pelajari bersama. Selamat belajar, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.